Selamat siang semuanya, anak-anakku sekalian. Pada siang hari ini kita ketemu, yaitu pertemuan pertama sekaligus perkenalan bahwa Ibu adalah wali kelas kalian di kelas 10 BKP. Olehnya itu, perlu juga kalian pahami bahwa pelajaran pada siang hari ini adalah pelajaran produktif atau jurusan yang menyangkut masalah jurusan kalian. Nah, di dalam pelajaran kita ini kita membahas mengenai masalah dasar-dasar konstruksi bangunan. Ya, dasar-dasar konstruksi bangunan tentunya itu yang utama bagi kita sebagai orang teknik. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah teknik arsitek, adalah teknik gambar, kemudian teknik sipil adalah teknik, yaitu teknik perhitungan atau perencanaan. Nah, itulah namanya di dalam kita punya jurusan pada kalian sekarang, yaitu kita pelajari mengenai dasar konstruksi bangunan. Ya, berarti kita masuk ke dalam dasarnya konstruksi bangunan. Dasarnya berarti kita mulai pelajaran yang awal. Pada pelajaran konstruksi bangunan ini atau dasar-dasar konstruksi bangunan tentu sangat berguna bagi kalian sebagai orang teknik untuk mengetahui dari segala jurusan di dalam jurusan Anda, yaitu sebelum memasuki pelajaran-pelajaran lain tentunya harus Anda mempelajari yaitu dasarnya terlebih dahulu. Ya, kemudian ada juga dasar gambar teknik. Gambarnya itu tentunya Anda mempelajari yaitu menggambar, yaitu gambar bangunan gedung, gambar pondasi dan lain-lain sebagainya. Itu pada pelajaran berikutnya. Untuk yang Ibu bawakan pada siang hari ini yaitu adalah dasar konstruksinya. Ya, dasar konstruksinya tentunya kita berbicara tentang masalah bahan-bahan, tentang masalah peralatan. Peralatan berarti kita pergunakan di dalam mengerjakan suatu pekerjaan di dalam bangunan tersebut. Kemudian masalah bahannya tentunya juga kita pergunakan di dalam pekerjaan kita di dalam konstruksi bangunan gedung. Ya, salah satu contoh, perhatikan, Ibu sampaikan bahwa kalau kita membuat suatu pondasi tentunya kita menggunakan peralatan, yaitu menggunakan meter dan menggunakan yaitu tali. Itulah penggunaan alat dan penggunaan bahan di dalam pekerjaan penggalian pondasi. Ya, jadi kita harus ukur dulu. Kemudian setelah kita ukur baru digali. Itulah prosesnya, sehingga kalau kita dalam dasar konstruksinya tentunya kita harus pahami apa yang kita harus pergunakan. Nah, di dalam dasar konstruksi ini tentunya masing-masing fungsi alat tentunya kalian harus paham dan tahu. Fungsinya alat ini kira-kira digunakan di mana. Nah, seandainya kalian sudah bisa tatap muka, maka Ibu antar ke lab bahan dan alat untuk melihat suatu peralatan-peralatan yang ada di sana untuk bisa diketahui yaitu fungsi masing-masing peralatan tersebut. Nah, karena kalian baru belajar yaitu dasarnya, karena kalian adalah kelas 10, tentunya kalian paham bahwa dasar konstruksinya itu tentunya permulaan dari mempergunakan suatu alat dan juga menggunakan bahan tersebut. Ya, tentunya di dalam suatu bangunan tentunya kalian paham bahwa yang dipergunakan itu adalah peralatan di dalam bangunan, tentunya bahannya harus siap, yaitu pertama yaitu bahan dasarnya adalah pasir dan semen. Ya, kalian jangan mengatakan bahwa
kita adalah jurusan begini, adalah jurusan bangunan itu adalah tukang. Ya, salah prediksi Anda atau salah Anda kalau mengatakan bahwa Anda adalah seorang jurusan bangunan adalah tukang di dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Tentunya semua orang walaupun tidak diajar tentunya bisa menyelesaikan, yaitu dalam pencampuran yaitu semen, pasir dan air, tentunya biar siapapun bisa tahu. Tetapi ada tekniknya, yaitu bagaimana caranya supaya bisa bagus, baik perencanaannya, baik gambarnya, baik hitungannya dan lain-lain sebagainya. Kalau yang tidak mempunyai suatu pendidikan atau yang tidak diajar, tentunya ya tidaklah mengetahui hal sedemikian. Karena Anda adalah orang yang terdidik, tentunya tidak sama dengan orang yang lain yang dikatakan tukang. Jadi Anda adalah seorang yang terdidik, tentunya mempunyai perbedaan yang jauh dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai pendidikan. Ya, olehnya itu dalam hal tersebut, yaitu menyangkut masalah hal bangunan, tentunya Anda mengetahui, yaitu masuk ke pengertian tentang bangunan. Ya, pengertian tentang bangunan tentunya dikatakan bahwa bangunan-bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang bertumpu pada tanah atau batu, landasan yang mana susunan terbuat akan membentuk suatu ruangan atau bagian-bagian untuk tujuan tertentu. Ya. Kemudian suatu benda dapat dikatakan sebagai bangunan bila benda tersebut merupakan hasil karya orang dengan tujuan untuk kepentingan tertentu dari seorang atau lebih dari benda itu tidak dapat dipindahkan kecuali dengan cara dibongkar. Ya, jelas kalau suatu bangunan baik jembatan maupun rumah atau gedung tentunya tidak bisa dipindahkan kecuali tanpa dibongkar. Nah, kemudian lanjut, rumah dibuat orang untuk keperluan tempat tinggal. Itu pertama. Ya, tentunya kita membuat suatu rumah tentunya dipahami bahwa adalah untuk keperluan tempat tinggal, ditempati sekeluarga untuk bernaung dari panas matahari dan hujan. Olehnya itu perlu kita membuat suatu rumah atau bangunan untuk dimiliki. Ya, berikut yang kedua, bendung dibuat oleh orang untuk tujuan menaikkan perumahan air atau pertanian. Ya, tentunya bendungan atau air atau pengairan, yaitu dibuat untuk mengairi sawah atau persawahan, dan begitu pun juga dibutuhkan di kebun atau untuk menyiram tanaman yang ada di kebun. Ya, berikut yang kedua, jalan raya dan jembatan. Tentunya jalan raya dan jembatan itu untuk memperlancar suatu perjalanan atau perhubungan antara kendaraan dan lalu lintas, yaitu termasuk perekonomian. Berikut, kalau itu lemari tentunya dibuat itu adalah penyimpanan barang. Ya, penyimpanan barang atau lemari atau penyimpanan atau bangku-bangku dibuat untuk tempat duduk. Oleh karena lemari, bangku dan mudah dapat dipindahkan tanpa membongkar. Ya, itu perbedaannya bangunan. Kalau lemari, meja bisa dibongkar untuk tempat buku dan tempat pakaian. Ya, sekian materi dulu kita ini. Selamat siang, silakan disimak materinya, nanti Ibu akan berikan tugas berikutnya. Terima kasih, selamat sore.